Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Gapersus TV, berita kali ini dari Kecamatan Tenjolaya. Pemerintah Kabupaten Bogor Kecamatan Tenjolaya melaksanakan bimbingan teknis, BIMTEK, penyusunan rencana anggaran biaya, RAB, desa untuk tahun anggaran 2026. Bertempat di Villa Ayum Desa Cibitung Tengah, pada hari Senin tanggal 8 Desember 2025, BIMTEK dibuka oleh Sekcam Tenjolaya, Eka Sukarna MT, dan dihadiri oleh Masta Sudirja Kasih Pemerintahan, Yeni, SH Kasih Ekbang, Jai Sugandi Ketua Abdesi Kecamatan Tenjolaya, Sekdes, Bendahara Desa Sekecamaya Tenjolaya, Mama Pendamping Lokal Desa dengan narasumber Robi Zakaria, Kepala UPT Infrastruktur Irigasi Wilayah Leuwiliang, Yudi Rahmawan, Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah Ciampea. Menurut Eka Sukarna Sekcam Tenjolaya, BIMTEK ini sangat penting untuk memastikan perencanaan dan penganggaran dana desa berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. BIMTEK ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa, kepala desa, perangkat desa, dan tim pelaksana kegiatan dalam menyusun RAB sesuai dengan peraturan perundang-undangan terbaru, termasuk peraturan Menteri Desa dan pedoman terkait lainnya. Sementara Yeni, SH, Kasih Ekbang mengatakan, tujuan utama, meningkatkan pemahaman tentang siklus pengelolaan keuangan desa. Memastikan penyusunan RAB berdasarkan analisis harga satuan dan standar mutu yang berlaku. Mewujudkan kemandirian desa dalam perencanaan pembangunan yang realistis dan terukur. Mencegah kesalahan dalam perencanaan dan penganggaran yang dapat berujung pada masalah pengawasan, Inspektorat, BPK. Robi Apriansa Zakaria ME, pemateri menjelaskan, materi pokok BIMTEK. Materi yang umum disampaikan dalam BIMTEK RAB Desa mencakup, dasar hukum pengelolaan keuangan desa dan APBDes. Prinsip-prinsip dasar penyusunan RAB, kejelasan, akurasi, relevansi. Tata cara identifikasi kebutuhan dan penentuan volume pekerjaan. Pemateri kedua oleh Kepala UPT Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Rudi Rahmawan, metode pencarian dan penetapan harga satuan bahan upah terbaru di tingkat lokal. Penyusunan RAB konstruksi dan non-konstruksi, misalnya, untuk kegiatan pelatihan atau pengadaan barang jasa. Integrasi RAB ke dalam sistem keuangan desa, Siskeudes, jika relevan. Dokumentasi dan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan. Dari Villa Ayum Desa Cibitung Tengah, Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, berita objektif terukur dan akurat, saya Kasdi Warso, reporter Gapersus TV melaporkan. Menyeluruh luas dan merata, itu kalau rigid, kemudian kalau persen itu menyebar secara bertahap ke bawah. Kebal perkerasan relatif tipis dari faktor struktur. Kaku umumnya itu kalau jalan rumah pun 30 cm. Kalau jalan desa berapa? 15. Dia benar 15. 10 15. Jalan lingkungan 10, jalan desa 12. 15 sudah hebat ya. Yang minimal 10 sudah. Kemudian persen itu memerlukan lapisan yang tebal secara keseluruhan. Nah ini tebalnya berapa? 5 mm. Saya Kepala UPT Irigasi Wilayah 4. Perkenalkan juga, mungkin baru 6 bulan menjabat dan mungkin baru beberapa yang baru bertemu. Sebelumnya juga kebetulan kaitan dengan RAB infrastruktur ya. Sebelumnya saya di bidang irigasi dulu, Pak Eka Sukarna, kabit saya gitu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bogor. Saya dari 2012 CPNS memang sudah di perencanaan irigasi dan belum pernah pindah-pindah bidang lah. Dan sebelum di UPT tetap di dinas, tapi seksinya seksi pelaksanaan terkait dengan air dan pengadaan. Itu ada Permen PU nomor 1 tahun 2002 tentang pedoman penyusunan perkiraan biaya konstruksi bidang PUPR. Kemudian kita ada patokan Spektek 2018 revisi 2. Kemudian yang ketiga ada surat edaran Dirjen Bina Marga nomor 12 SE tahun 2022 tentang penyusunan perkiraan biaya pekerjaan bidang jalan dan jembatan.
Selain itu ada yang namanya spesifikasi khusus. Nah, spesifikasi khusus ini diatur secara terpisah di luar dari spesifikasi umum. Bukan ranah kami gitu, tapi dari kami mungkin ada beberapa hal yang memang perlu diketahui baik oleh kepala desa maupun rekan-rekan perangkat yang lain dari sisi kebijakan. Nah, dari sisi kebijakan, oke lah kita mungkin merencanakan sesuatu berangkat dari musyawarah desa, musyawarah tingkat kecamatan, kaitan dengan beberapa kegiatan sampai misalnya tingkat kabupaten. Dan per hari ini banyak sekali kebijakan-kebijakan yang muncul melalui berbagai regulasi memang datang dari pusat. Saya menyoroti kaitan dengan anggaran dana desa yang ada dari yang pertama. Hari ini sudah terbit Permenkyu atau Peraturan Menteri Keuangan 81/2025 yang memang secara umum yang namanya alokasi dana desa itu definisinya adalah anggaran yang masuk ke desa. Terlepas yang jadi pelaksananya siapa, tapi itu anggaran melalui masuk ke desa. Apa namanya pengertian kita bicara dana desa itu masuk kas desa yang selama ini memang sudah berjalan dan rata-rata itu ada di 1 miliar lebih per desa. Nah, tetapi dengan terbitnya Permenkyu 81 itu ternyata banyak perubahan-perubahan yang memang khususnya kaitan dengan alokasi dana desa yang biasanya masuk ke rekening desa, sekarang pengertiannya beda. Pengertiannya beda, bahkan ada beberapa perubahan alokasi yang melalui program-program Astra Cipta itu sendiri. Seharusnya pemateri yang terakhir ya dari pengawas bangunan berhubung dari DPKPP tidak bisa hadir, katanya banyak kegiatan di dinas, jadi beliau tidak bisa ke acara ini. Mohon maaf, padahal kami sudah menyampaikan untuk permohonan narasumber, tapi dari DPKPP tidak bisa hadir untuk kegiatan hari ini. Berarti kita langsung ke acara pelatihan teknis ya. Pelatihan teknis untuk pembuatan RAB dari RAB mulai dari RAB irigasi sama RAB jalan jembatan. Kalau dari RAB irigasi sudah di-share ya di grup oleh Pak Sekjen Pak ya, sudah di-share soalnya. Berarti tinggal satu lagi dari jalan jembatan belum ada soalnya, Pak Heri Punten. Nanti bisa di-share ke saya, nanti saya share lagi di grup Bangke gitu. Tapi harus diselesaikan hari ini. Kalau misalkan ada kendala kan bisa langsung ditanyakan ya ke narasumbernya seperti itu. Bangga Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengerjakan soal ya, soal dari Bapak Sekcam yang sudah di-share di grup Bangke. Nanti menyusul soal dari Bapak Heri dan Pak Yudi dari UPT Jalan dan Jembatan. Bangga, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekretaris Kecamatan Tenggolaya. Bahwasanya pada hari ini sedang melaksanakan bimbingan teknis penyusunan rencana anggaran biaya untuk kegiatan APBD desa, yaitu pekerjaan infrastruktur desa yang dihadiri oleh 7 desa dengan kepala UPT irigasi, jalan jembatan, dan UPT tata bangunan. Tentunya kegiatan ini dimaksudkan adalah untuk menambahkan persepsi dalam penyusunan rencana anggaran biaya infrastruktur desa di tahun 2026 supaya penyusunan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, akurat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan penyeragaman untuk pembuatan rencana anggaran biaya sesuai dengan analisa harga ekspor pekerjaan konstruksi di surat edaran Dirjen Bina Jasa Konstruksi Kementerian PUPR. Himbauan untuk peserta diharapkan dapat memahami bimbingan teknis ini
yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tenjolaya dan juga oleh teman-teman UPT Irigasi Jalan Jembatan, UPT Tata Bangunan maupun UPT Jalan Jembatan, dan diharapkan juga aktif untuk bertanya untuk merencanakan ke depannya di tahun 2026. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.